Saya akan ajak untuk mengevaluasi yang kaitannya dengan iman, kemudian amal. Masih kaitannya dengan Ramadan. Yang pertama, perintah puasa. Di Quran surat 2 ayat 183. Diawali dengan ya ayyuha alladzina amanu. Di sini ada perintah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kemudian la'allakum tattaqun. Ini yang pertama. Yang saya tekankan di sini adalah alladzina amanu. Jadi puasa itu, siyam itu hanya yang diperintah siapa? Orang beriman. Kenapa orang beriman? Karena amanu bil ghaibi. Saya ulangi, amanu bil ghaibi, beriman kepada yang ghaib. Loh, apa hubungannya kok ada iman kepada yang ghaib? Karena kan di bulan Ramadan itu kan ada tawaran-tawaran. Pahala dilipat gandakan. Pahala ghaib apa nyata? Ghaib. Dosa diampuni, ghaib. Malam Lailatul Qadar, ghaib. Ya kan? Terus kemudian bacaan Quran satu hurufnya 10 kali lipat kebaikan, ghaib. Ghaib yang seperti itu hanya orang beriman saja. Kalau orang Islam ya hanya menjalankan saja. Jadi puasanya orang muslim dengan puasanya orang mukmin beda. Kalau orang muslim ya biasa-biasa saja. Begitu selesai puasa ya sudah. Saya nggak jilbaban ya tetap nggak jilbaban gitu. Karena apa? Muslim. Karena kan orang puasa menjalankan rukun Islam. Selesai puasa karena dia tidak menutup aurat, setelah puasa dia tetap tidak menutup aurat ya karena memang itu muslim. Puasanya orang muslim begitu, tidak akan menghasilkan suatu perubahan. Tapi kalau orang mukmin luar biasa. Itu kalau secara dohir saya kasih contoh antara nutup aurat dan tidak nutup aurat. Kita kelasnya bukan gitu. Misalnya bukan istri kita, tapi kita sendiri. Jadi yang namanya perubahan itu ada. Ketika apa? Ketika dia itu sudah landasannya iman, punya karakter yang buruk, dia berubah. Perubahannya karena apa? Karena iman. Bukan karena harta atau bonus, enggak. Tapi perubahannya karena iman. Ini sangat berbeda. Makanya kalau misalnya ada orang kemudian ditawari setelah dia itu berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan itu berapa hari? 30 hari dikalikan 10 kali. Berarti berapa bulan itu? 10 bulan. Ini kan 1 bulan ya. Kali 10 sama dengan berapa? 10 bulan. Terus bulan Syawal 6 hari kali 10 berarti 60 hari sama dengan berapa bulan? Maka bulan Ramadan plus 2 bulan seperti puasa 1 tahun. Ini kan hanya untuk orang beriman. Percaya rakyat. Makanya kalau ditambah 6 hari seperti puasa 1 tahun. Karena lipat gandakannya 10 kali lipat. Masya Allah, ini bagi orang beriman. Makanya kalau kita itu menjalani satu aktivitas ibadah itu kalau dengan iman itu Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Makanya kenapa kok para sahabat itu sampai menangis-nangis itu ya karena hanya ada di Ramadan yang keistimewaannya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan perhatikan ada satu hadis mansoma atau koma. Mansoma Ramadhana imanan, iman lagi, ya toh? Kemudian wahtisaban, apa ujungnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka dapat ampunan. Saya kaitkan dengan yang pertama. Kalau kita pahami jawarimakullah, apakah iman itu berdiri sendiri? Enggak. Dalam ayat hampir rata-rata itu selalu dikaitkan amanu wa amilu sholihat. Ada iman, ada amal soleh. Apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini adalah amal soleh. Ada baca Quran, ada infak, ada apalagi berbuat kebaikan yang lain, memberi iftar, buka puasa, atau sahur, memudahkan urusan orang, membantu orang lain, menolong orang, itu kebaikan-kebaikan semua amal soleh. Yang mana oleh Rasulullah SAW dari amal soleh ini menjadi sebab apa? Mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah. Jangan bisa lihat di hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ampunan ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang iman kemudian ihtisaban. Hampir orang mengartikan imanan itu adalah iman, ihtisaban itu mendapatkan ridhonya Allah. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang itu di bulan Ramadan kok tidak melakukan amal soleh, maknanya dia sangat kecil kemungkinannya
untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Coba jangan kaitkan, itu ternyata luar biasa. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu kalau syaratnya imanan wa ihtisaban. Jadi kalau cuma puasa toh nggak ngapa-ngapain, nggak ada amal soleh, berarti kemungkinan kecil ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu didapatkan. Sangat kecil sekali kemungkinannya. Masya Allah. Makanya sebenarnya kalau di bulan Ramadan itu jenengan bisa beramal apa saja. Yang pinter baca Quran ya wis pokoke piye carane katam saoke-oke sehingga iso maca fasilitasi orang yang bisa baca Quran. Makanya kemarin itu subhanallah ya, ada seorang yang dia nggak pernah katam. Kalau puasa itu baca Quran tuh nggak pernah katam. Katam gara-gara apa coba? Gara-gara apa? Gara-gara sahur dan bukanya itu ada yang ngirim. Saya nggak bisa bayangkan ini orang yang mau fasilitasi ini kan dapat semua. Ini orang nggak pernah katam karena kalau buka ada yang ngirim, sahur ada yang ngirim. Jadi waktu masaknya buat apa? Baca Quran. Akhirnya jadi bisa katam. Lah ini kan luar biasa Pak. Ya kan dapat semuanya. La haula wala quwata illa billah. Makanya inspirasinya luar biasa. Saya begitu mendengar itu masya Allah ya. Ini bagi saya ini satu ya kalau boleh saya melihat tuh ya satu prestasi yang tidak bisa diremehkan. Masya Allah. Makanya kan ternyata dengan adanya iftar itu kemarin itu cukup banyak membantu sebenarnya. Ya tergantung orangnya. Dikasih kesempatan oleh Allah tidak masa itu bisa enggak dimanfaatkan waktunya kan begitu kan. Ya tergantung orangnya kan. Ah beneran aku ramasa tak turu ya beda meneh urusannya, berarti malah rugi. Masya Allah. Kalau itu misalnya jenengan dari 400 orang yang dikirim, misalnya hanya satu saja yang bisa begitu, itu subhanallah. Kan jenengan nggak pernah tahu kalau ada orang yang begitu kan. Ternyata ada orang yang cerita sama saya. Bukan untuk apa-apa, itu para saking semangatnya, saking senengnya yang selama ini nggak pernah khatam jadi khatam gara-gara apa? Dikirimi makanan. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu masih satu yang ketemu. Lah kalau ada 2, 3, 4, 5 jenengan yang mungkin nggak sempat baca Quran apalagi yang masak, saya yakin sulit sekali untuk sampai bisa khatam ya. Bukan ngenyek ini, bukan ngenyek, memang sangat sulit. Ayo coba praktekkan kalau nggak percaya. Jenengan keladeni orang dalam waktu 30 hari, saya yakin sulit sekali untuk bisa khatam baca Quran. Tidurnya aja nggak tahu. Tapi apa? Orang ini telah memfasilitasi minimal. Jadi inilah hebatnya Ramadan itu sampai ke situ. Orang-orang yang terlibat itu akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ternyata kalau kita bongkar melalui ayat dan hadis ini, berarti Ramadan itu harusnya itu diperbanyak amal soleh. Walaupun kecil, gak ada masalah. Jangan dikira amal kecil itu tidak berguna, sangat berguna. Dan bahkan mungkin menurut orang lain diremehkan, tapi ternyata di hadapan Allah itu amal yang bermanfaat bagi pelakunya. Ini sudah saya sering sampaikan agar kita tidak putus asa. Jangan merasa rendah diri dalam beramal. Ya, walaupun kita mungkin merasa sedikit beramal, tetapi karena Allah itu lebih baik daripada merasa banyak amal, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.